Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan adalah Septiani Putri, Ferdi Ardiansah, dan saya sendiri, Jirenio Evangelista Luther. Ingin mempertunjukkan hasil review jurnal kami. Adapun info tentang jurnal kami ditulis oleh Natasha Sakib dan judul jurnal adalah Positioning, sebuah kajian literatur, dan tujuan dari jurnal ini adalah membahas tentang positioning produk atau merek untuk memeriksa kembali konsep positioning yang lebih komprehensif dari sudut pandang teoritis. Adapun info lebih detail akan dijelaskan teman saya. Kepada Adela, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Evang. Saya akan melanjutkan untuk memaparkan slide berikutnya, yaitu abstrak. Abstrak, makalah ini adalah untuk meninjau literatur mutakhir tentang positioning produk atau merek untuk memeriksa kembali konsep positioning dan mengembangkan definisi yang lebih komprehensif dari sudut pandang teoritis. Sebuah tinjauan sistematis posisi dilakukan. Tinjauan tersebut sesuai dengan seperangkat prinsip inti yang ketat. Sistematis, diorganisasikan menurut metode yang dirancang untuk menjawab pertanyaan tinjauan. Transparan, dinyatakan secara eksplisit, dapat direproduksi dan dapat diperbarui, dan disintesis, meringkas bukti yang berkaitan dengan pertanyaan tinjauan. Tinjauan literatur mengungkapkan bahwa ada kekurangan definisi yang koheren untuk positioning, dan tidak ada kesepakatan bersama antara sarjana pemasaran dan praktisi tentang arti yang tepat dari konsep tersebut. Oleh karena itu, definisi positioning yang komprehensif yang mencakup 5 perspektif positioning yang mendasari persaingan celah atau pikiran kosong, persepsi konsumen, diferensiasi, dan keunggulan kompetitif disarankan. Keterbatasan atau implikasi penelitian. Makalah ini akan berguna bagi akademisi untuk menganalisis sifat penelitian akademis saat ini di bidang ini dan akan memberikan keuntungan tambahan bagi manajer untuk merancang dan menerapkan strategi penentuan posisi untuk produk atau merek mereka yang akan memungkinkan organisasi mereka untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Studi ini mengakui keterbatasan sehubungan dengan kriteria pencarian eksklusif yang mungkin mempengaruhi generalisasi. Implikasi sosial, kedudukan, dan pemosisian memiliki relevansi dalam masyarakat secara luas, misalnya dalam olahraga, politik, dan budaya. Strategi penentuan posisi dibahas dan diterapkan di berbagai industri, bisnis ke bisnis, dan konsumen, untuk semua jenis merek termasuk misalnya merek perusahaan, dan untuk merek dalam arti yang paling luas seperti tempat atau orang. Orisinalitas atau nilai, ini adalah tinjauan sistematis pertama tentang pemosisian yang memberikan pemahaman terperinci tentang keadaan penelitian pemosisian saat ini pada satu platform dan juga menarik konseptualisasi pemosisian yang komprehensif. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Ferdi Ardiansah. Pendahuluan. Dalam dunia konsumen yang terlalu dikomunikasikan dan menjenuhkan, pemosisian efektif sangat penting sebagai suatu kesuksesan merek. Adapun hubungan positif antara keputusan terkait positioning dan kesuksesan merek melalui keberhasilan pergerakan merek di sekitar poros keputusan positioning. Fuchs and Diamantopoulos 2010, Pam dan Mutu Kisnan 2002, Punch dan Bulan 2002. Hal ini tentunya tidak hanya berlaku untuk merek baru, akan tetapi masih sangat relevan untuk merek yang sudah ada ketika memperbesar potensi pasar atau ketika membedakan merek dari pesaing-pesaing lainnya. Thomsdorf 2022. Oleh karena itu, branding dan positioning saling terkait, dan positioning juga merupakan landasan manajemen untuk menimbulkan merek dalam benak orang-orang. Blankson dan Kalavatis 2007, De Cernatoni 2009, H 2010. Konsep penentuan posisi. Konsep positioning dapat ditelusuri kembali ke tahun 1960-an ketika positioning dipopulerkan dalam pemasaran produk konsumen oleh para pionir seperti Albert dan Getty 1969. Mereka mengidentifikasi positioning sebagai diferensiasi menurut persepsi konsumen. Konsep positioning mengidentifikasi sebagai diferensiasi merek menurut konsumen. Persepsi mereka mempelajari perbedaan persepsi konsumen kepada produk. Organisasi merek ketika ini diposisikan secara berbeda menggunakan teknologi
sebagai pembeda dimensi atas produk serupa di pasar. Pemosisian persepsi yang terkait dengan konsep positioning dan memicu perubahan paradigma yang mendalam cara orang melihat iklan dan pemasaran dan bagaimana perusahaan mengiklankan produk mereka. Pertimbangan pemosisian dalam konteks mempersepsikan produk, barang dagangan, layanan, perusahaan, institusi, atau bahkan seseorang. Hal ini bahwa positioning bukan apa yang dilakukan terhadap produk atau jasa, melainkan yang dilakukan untuk pikiran, pelanggaran, atau konsumen. Masalah pemosisian utama adalah untuk memposisikan penawaran di benak konsumen atau pelanggan, sehingga pemosisian menggeser pentingnya pemasaran dari produk ke pertempuran untuk pikiran konsumen. Lebih lanjut, mereka menyatakan bahwa pendekatan dasar positioning bukanlah untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, tetapi untuk memanipulasi apa yang sudah dipikirkan, untuk mengikat kembali koneksi yang sudah ada. Baik, terima kasih untuk Ferry atas penjelasan tentang konsep penentuan posisi. Kami rasa teman-teman sudah sangat paham tentang konsep penentuan posisi ini, bukan? Kemudian kami di sini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kami menambahkan poin kelebihan dan kekurangan mengenai jurnal ini. Untuk kelebihannya, jurnal ini mampu menjelaskan konsep positioning secara detail dan teoritis melalui sudut pandang para ahli. Dalam hasil analisa juga dapat memberikan analisis yang tepat guna. Dan sedangkan untuk kekurangan dalam jurnal ini masih terdapat kekurangan dari segi aspek struktur jurnal, sehingga beberapa pembaca masih kesulitan dalam memahami isi jurnal. Kemudian tidak hanya itu saja, kami juga mempunyai kesimpulan dan saran untuk jurnal ini. Untuk kesimpulannya, tujuan dari tinjauan sistematis ini adalah untuk meninjau literatur mutakhir tentang pemosisian produk atau merek untuk memeriksa kembali konsep pemosisian dan mengembangkan definisi yang lebih komprehensif dari sudut pandang teoritis. Kemudian untuk saran pada penulisan ini, kami berharap dalam penelitian selanjutnya yang lebih luas diharapkan mampu dapatkan hasil yang lebih detail dalam menjelaskan konsep positioning kepada produk, organisasi, merek dalam pengaplikasiannya dalam dunia bisnis, terutama dalam strategi marketing dan manajemen untuk membranding suatu produk. Kemudian ini merupakan kutipan, "A person who never made a mistake never tried anything new." Nah, mungkin teman-teman sudah paham karena sudah jago bahasa Inggris. Kalau misalnya belum paham, mungkin bisa ikut kursus. Dan mungkin sekian dan terima kasih untuk jurnal pertama. Bersambung ke jurnal yang kedua. Ya, barusan merupakan pemaparan dari kami mengenai jurnal pertama yang membahas tentang materi positioning. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai ke jurnal yang kedua yang membahas materi tentang kerangka segmentasi manfaat untuk tujuan wisata yang berbasis alam. Kasus Kruger, panorama, dan dataran rendah di Provinsi Mpumalanga, Afrika Selatan. Yang ditulis oleh Lesedi Tomanan Duna. Dan tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mengetahui manfaat yang dicari wisatawan ketika mengunjungi destinasi wisata berbasis alam untuk mengembangkan kerangka segmentasi manfaat. Pendahuluan. Segmentasi manfaat adalah proses pengelompokan konsumen ke dalam segmen pasar berdasarkan konsekuensi yang diinginkan yang dicari dari produk. Bennett dan American Marketing Association, 1995 halaman 23. Segmentasi menurut manfaat mengungkapkan nilai relatif konsumen yang melekat pada manfaat yang berbeda. Haley 1968. Sebagai pendekatan, segmentasi manfaat memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan wisatawan dan menentukan perilaku. Almeida 2014, P. Armstrong 2014. Studi segmentasi yang dilakukan di Provinsi Mpumalanga telah menggunakan beberapa pendekatan, antara lain frekuensi kunjungan, Kruger dan Simon 2014, motivasi, Slebert dan Lawrence 2012, motif kunjungan, Scholz, Kruger dan Simon 2013, dan karakteristik demografis, Kruger, Philjoin, dan Simon 2016. Segmentasi pasar adalah proses mengklasifikasikan wisatawan ke dalam kelompok berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang memiliki
Implikasi strategis untuk perencanaan pemasaran. Sarigolu dan Uang 2005 P278. Ini berkontribusi pada daya saing destinasi dengan membedakan strategi pemasarannya dan memposisikannya secara unik di dalam pasar. Dolichar 2005 P317. Tinjauan pustaka. Pendekatan segmentasi dapat diklasifikasikan sebagai sebuah prioritas atau sebuah posteriori pendekatan segmentasi. Dolichar 2004 P2009, Dolichar 2008 P131, Hoek DKK 1956 P26. Yang pertama mengacu pada kasus di mana manajemen destinasi menyadari kriteria segmentasi yang akan menghasilkan pengelompokan yang berguna akal sehat terlebih dahulu sebelum analisis dilakukan. Sedangkan yang terakhir adalah ketika manajemen destinasi bergantung pada analisis data. Untuk mendapatkan sesuatu wawasan tentang struktur pasar dan memutuskan basis segmentasi mana yang paling sesuai. Dolichar dan Grun 2008 halaman 130. Salah satunya segmentasi manfaat. Pentingnya untuk penelitian ini didefinisikan sebagai proses pengelompokan konsumen ke dalam segmen pasar berdasarkan konsekuensi yang diinginkan yang dicari dari produk. Bennett dan American Marketing Association 1995 halaman 23. Sejumlah penelitian telah memanfaatkan manfaat sebagai pendekatan segmentasi dalam pariwisata. Bagian ini mendapatkan segmentasi manfaat dalam konteks pariwisata. Baik, thank you Ferry untuk menjelaskan tinjauan pustaka. Sekarang kita lanjut ke metodologi. Saya harap teman-teman tidak mengantuk ya. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif empiris. Ini menggunakan survei yang terdiri dari kuesioner terstruktur untuk mengumpulkan data primer dan rancangan pengambilan sampel multitahap yang mencakup metode pengambilan sampel primer dan sekunder yang diterapkan. Dan untuk pembahasannya sendiri, perencanaan pemasaran menuntut manajemen destinasi memiliki pengetahuan tentang segmen pasar, segmen sasaran untuk mengembangkan pesan-pesan promosi yang dapat membangkitkan reaksi positif dari pasar sasaran. Pengetahuan tentang manfaat yang dicari wisatawan dapat membantu manajemen destinasi dalam menggunakan informasi tersebut untuk mengembangkan pesan promosi. Kerangka segmentasi manfaat yang diusulkan dikembangkan untuk merampingkan pengembangan produk menggunakan manfaat, aktivitas, dan daya tarik untuk segmen yang diidentifikasi. Akibatnya, dapat berkontribusi untuk mempromosikan penawaran tersebut melalui sumber informasi yang diidentifikasi. Dengan cara ini, kerangka kerja akan memastikan bahwa konten yang sesuai mencapai segmen pasar yang dituju menggunakan platform untuk sumber informasi yang dikonsultasikan oleh segmen tersebut. Seperti itu teman-teman. Saya rasa teman-teman cukup paham mengenai hal ini ya. Ya, selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan, merancang pesan promosi dengan maksud untuk menarik perhatian segmen pasar destinasi bergantung pada pemahaman manajemen destinasi tentang target pasarnya. Destinasi berbasis alam seperti Provinsi Mpumalanga berpotensi memposisikan dirinya sebagai destinasi pilihan. Untuk mencapai posisi tertentu dasar pasar, manajemen Mpumalanga perlu melakukan proses segmentasi. Saran, dalam penelitian ini, sebaiknya Provinsi Mpumalanga harus memiliki strategi peluang untuk menjadi tujuan pilihan di benak calon wisatawan dan menghabiskan anggaran pemasarannya dengan cara yang paling efektif, dan juga kerangka kerja 4 tahap berpotensi dapat diterapkan oleh setiap destinasi atau provinsi di Afrika Selatan dengan menggunakan manfaat sebagai pendekatan segmentasi. Sekian pemaparan dari kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi yang kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.